Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah portable Bluetooth turntable Audio Technica AT-SB 727 Soundburger. Bukan sandwich burger ya, Soundburger. Langsung aja kita bahas. Musik lover pasti tahu nih turntable ya, pemutar piringan hitam. Zaman dulu itu ngetop banget, semua orang pakai. Zaman sekarang memang udah nggak terlalu banyak orang pakai, tapi ternyata masih diproduksi, terutama Audio Technica yang memang masih aware dengan turntable ini. Mereka ngikutin perkembangan zaman loh. Kalau dulu turntable kan bentuknya kotak gede, terus kalau kita mau pasang perlu ada amplifier, banyak kabel, terus ada colokan listrik. Ribet lah pokoknya. Gue pernah ke rumah teman gue itu, bahkan mungkin ruangannya gede, 1/4 ruangan itu buat naro speakernya dia, turntable-nya, terus ada kayak preamp, ada ampli segala macam, kabelnya segede-gede, gede lah pokoknya gitu. Jadi ribet banget. Nah ternyata sekarang ada turntable yang pertama portable, bentuknya kecil, bisa dibawa-bawa, terus support Bluetooth. Jadi kita bisa pakai speaker Bluetooth untuk dengerinnya. Nah ini yang akan kita bahas sekarang. Fitur lengkapnya seperti ini. Harganya itu di 3.790.000. Buat gua ini termasuk cukup affordable untuk ukuran turntable. Ya musik lover tau lah ya, turntable biasanya harganya cukup tinggi. Bahkan teman gua pernah beli yang harganya puluhan juta, katanya masih biasa aja. Bahkan hampir mencapai ratusan juta harganya. Nah ini cuma 3 jutaan, jadi bisa gue bilang ini masih termasuk yang affordable. Fiturnya nih, belt driven portable turntable, plays 33/3 dan 45 RPM records. Jadi bisa ngatur 2 kecepatan. Use high precision DC motor that maintains stable rotation. Jadi rotasinya stabil gitu. Die-cast aluminium alloy platter with damping design. Jadi platternya atau piringannya itu dari aluminium alloy dan desainnya bagus gitu. Nah ini daya tahan baterainya 12 jam. Jadi ini penggunanya dicas loh musik lover. Jadi nggak perlu pakai colokan listrik lagi. Jadi dicas. Tapi kalau kita mau pakai colokan listrik ya colok aja casnya kayak HP gitu. Jadi kalau mau misalnya main HP, main game di HP terus sambil dicolok kan bisa aja ya, sama kayak gini. Ya tapi kalau misalnya tanpa colokan bisa bertahan sampai 12 jam. Kemudian ada replaceable ATN 3600L stylus. Jadi ini kayaknya bisa ganti cartridge sama apa sih namanya, jarumnya. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya ya musik lover. Bentuknya ya untuk ukuran turntable ini sangat compact dan desainnya modern banget. Ya, musik lover bisa lihat ya bentuknya kayak gini. Pilihan warnanya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning. Bentuknya persegi panjang, ujungnya bulat. Tadi seperti gue bilang cukup kecil untuk dibawa-bawa. Nih, musik lover bisa bandingin dengan laptop ukuran 14 inch-nya gue. Ada bagian plastik transparannya yang di case atasnya itu, jadi kita bisa lihat bagian dalamnya. Kemudian di kacanya atau plastik transparannya itu ada tulisan Soundburger Wireless Stereo Displayer System AT-SB 727 Audio Technica. Ya, jadi namanya memang lengkap di situ ya. Kemudian ada navigasi untuk power dan pengaturan speednya di atasnya, di bagian depan. Cover atasnya ini dari plastik transparan ya. Untuk bagian sampingnya ada tombol pairing Bluetooth yang kecil ini. Kemudian sisi sebelahnya ada switch buat buka penutup covernya. Sedangkan di bagian belakangnya ada colokan aux 3,5, kemudian ada charging USB dan strap buat gantungnya. Ada pengunci tone armnya, sedangkan di bagian bawahnya ada informasi kelistrikannya. Untuk buka covernya itu caranya seperti ini. Nah di bagian sebelah dalamnya ada tone armnya, kemudian ada adapter 45 RPM-nya dan platter atau pemutar disknya itu. Menurut gua desainnya ini cukup keren ya. Portable, keren, minimalis, tapi cukup stylish dan modern. Ya, build-nya juga oke. Jadi untuk Soundburger ini gua kasih poin 8 untuk desain sama build quality-nya. Kita bahas koneksinya. Nah, ini kan udah support Bluetooth 5.2. Jadi koneksinya cepat. Begitu kita pencet pairing modenya,
kita cuman pencet mungkin sekitar 2 detik, speaker kita langsung bisa kedeteksi dan langsung bisa pairing. Jadi cepet banget. Nah sekarang kita cobain pasang ya, kita cobain nyalain. Karena ternyata ada prosesnya, jadi nggak semudah kita misalnya mau ngeklik Spotify, nggak. Ada prosesnya untuk bisa menggunakan Soundburger ini. Tapi pertama-tama gue mau ucapin terima kasih buat teman gue nih, si Rama, ya Rama Kozi. Dia yang minjemin gue piringan hitamnya atau LP-nya. Soalnya gue nggak punya, ya ada unitnya. Terus gue bingung mau ngetesnya kayak gimana. Akhirnya Rama minjemin ke gue. Thank you Ram ya. Pertama-tama Music Lover, pastiin nempetin Soundburger ini di tempat yang rata, datar dan cukup solid. Jadi jangan cari tempat yang gampang gerak, ya. Kemudian Music Lover siapin LP-nya atau piringan hitamnya, sama siapin speaker Bluetooth-nya. Yang paling pertama Music Lover lakukan adalah pastikan ngelepas kunci arm tone-nya yang di belakang. Setelah dilepaskan kuncinya, Music Lover bisa buka cover atasnya, kemudian lepasin cartridge-nya. Jadi di cartridge-nya itu atau bagian dekat jarumnya itu ada kayak covernya, itu dilepasin dulu, ditarik ke depan, ya. Kemudian tone arm-nya Music Lover pindahin ke belakang, ya, kayak gini sampai bunyi kecil klik. Terus Music Lover lepasin adapter 4,5 RPM-nya yang di tengah itu. Habis itu pasang piringan hitamnya di atas platter atau pemutarnya. Taruh adapter 45 RPM di atas piringan hitamnya. Kemudian Music Lover pencet powernya. Cukup pencet sekali aja powernya, itu langsung nyala kok. Nah setelah itu Music Lover nyalain nih speaker Bluetooth-nya dan masuk ke dalam mode pairing-nya ya. Tekan 2 detik tombol pairing yang di Soundburger, itu otomatis langsung pairing ke Bluetooth speaker Music Lover. Setelah pairing, ada bunyi tone. Nah sekarang untuk memainkannya, Music Lover tinggal pindahkan tone arm-nya ke piringan hitamnya. Udah deh, nyala kayak gitu. Sekarang kita dengerin lagunya. Nah, karena LP-nya ini dari artis ya, jadi gue nggak bisa panjang-panjang karena ada copyright-nya kan. Music Lover, sekarang kita cobain dengerin suara dari Soundburger ini. Nih suaranya kayak gini nih. Crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights. Music Lover bisa dengerin ya karakter suaranya. Memang analog player itu berbeda banget sama yang digital. Ya, yang gue notice kalau analog player kayak vinyl, kayak turntable, ya kayak piringan hitam ini, itu bunyinya lebih full body, kemudian lebih tebel. Yang paling gue notice itu di vokalnya. Vokalnya itu jadi apa ya? Intimate, tebel, lush banget. Terus dynamicnya itu kerasa, ekspresi musiknya itu kita bisa dengerin dengan baik. Jadi kayak dynamic range-nya itu bagus. Terus yang smoothnya, halusnya itu nggak dapet tuh di yang digital Music Lover. Nah gue mau kasih dengar nih Music Lover perbandingan suara antara analog dan digital. Nah gue bakalan muter Soundburger ini dengan lagu yang sama yang ada di Spotify. Ngomong-ngomong Spotify gue itu Spotify Premium dan sudah yang yang paling very high quality. Jadi yang paling mentok lah. Nah kita bandingin suaranya kayak gimana. Nah ini yang untuk analog dulu ya, yang turntable nih kayak gini suaranya. Speakernya kita pakai sama-sama yang dari Eagle ya, Eagle Elite 2 gue pakainya. Those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights. Nah sekarang yang Spotify nih kayak gini nih. One of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights. Bisa kerasa ya perbedaannya ya, bener ya. Jadi kalau yang digital, yang dari streaming, dari Spotify, itu kerasa memang clear, clarity-nya bagus, bright, detailnya dapet. Tapi
tebelnya, full bodinya, lushnya, intimate-nya, dynamic-nya itu lebih kerasa di turntable, lebih kerasa di piringan hitam musik lover. Jadi menurut gua, kenapa masih banyak yang suka dengerin turntable? Kayaknya gara-gara itu. Jadi suaranya memang lebih analog, lebih smooth, halus, dynamicnya lebih bagus, lebih lush gitu, lebih tebel gitu. Ya memang gitu, karena memang ya kedengeran gitu kan. Nah gimana? Mau coba nih main turntable juga? Apalagi menurut gua harganya Soundburger ini masih affordable. Harga 3 jutaan itu masih ya bisa dibilang nggak terlalu mahal untuk ukuran turntable sih. Apalagi ini kan juga compact gitu. Cuman memang yang mesti musik lover pertimbangkan itu masalah di LP-nya atau di piringan hitamnya. Piringan hitam itu harganya mungkin sekitar 300 ribuan gitu. Ada yang murah mungkin 100 ribuan, tapi rata-rata 300 ribuan. Bahkan ada yang jutaan. Bahkan ya kata temen gue yang memang kolektor, itu dia bilang bahkan ada yang sampai puluhan juta. Kalau memang rare, terus misalnya first recording, mastering awalnya, kualitasnya masih bagus, dan artis terkenal gitu, itu mahal banget musik lover. Ya, tapi nih gue bilang, minimal music lover pernah deh nyobain turntable secara live langsung gitu. Ya karena itu pengalaman yang berbeda lah. Pengalaman yang sensasi yang berbeda yang biasa kita dengarkan dengan misalnya speaker rumah, kita dengerin Spotify ataupun streaming ataupun CD player, beda banget. Ya, cobain deh sekali aja dengerin. Ya pasti ada sensasi yang berbeda. Dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri, ya. Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!